Manusia pada umumnya hidup dalam reaksi, bukan respon. Hanya segelintir orang yang tahu dan paham tentang powerfulnya kekuatan diam itu. Mengenai diam yang dimaksud bukan karena takut berbicara, bingung, minim wawasan, kesunyian, ruang kosong, tapi sebagai strategi dan teknik manipulasi tingkat tinggi. Diam yang berisi, tidak pamer, berbicara omong kosong. Hanya untuk mengisi kesepian diri. Mayoritas manusia suka sekali berbicara tentang banyak hal, baik itu pengalaman, pencapaian, kesuksesan, keberhasilan, untuk dianggap manusia istimewa, berkelas, berbeda level, dan sebagainya. Tapi perlu diingat, diam bisa jadi kelemahan dan kesalahan. Bila di situasi konflik hubungan, kesalahpahaman, membiarkan masalah, tanpa berbicara, tapi diam yang bijak, tahu waktu, kapan berbicara, mendengarkan, protes, berhenti, itu tergantung kontrol diri. Dalam komunikasi, psikologi, dan filosofi serta spiritual, diam adalah ketiadaan ucapan yang punya makna. Sadar memilih hening untuk mengendalikan situasi dan emosi. Diam bukan sekadar tidak bicara, tapi keadaan batin tenang, lepas dari kebisingan pikiran, tempat munculnya kesadaran dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ada beberapa aspek makna dalam diam yang menjadi kekuatan. Diam sebagai kontrol diri. Saat emosi naik, kata-kata jadi senjata yang merusak. Menjaga lo supaya nggak menyesal atas ucapan yang keluar spontan. Orang yang bisa menahan diri untuk tidak bereaksi cepat, menunjukkan dia bukan dikendalikan, tapi mengendalikan situasi. Diam sebagai kekuatan psikologis, dalam komunikasi kata-kata, bisa membuka informasi yang seharusnya mereka simpan. Jadi diam bukan pasif, tapi strategi, mengontrol ritme percakapan, bukan diatur orang lain. Dia membuka ruang observasi. Kalau banyak bicara, lo gak bisa benar-benar mendengarkan dan melihat bahasa tubuh, nada suara, celah logika. Dengan diam, lo bisa tahu mana yang tulus, mana sekadar topeng. Ini kekuatan analisis yang gak bisa didapat kalau buru-buru ngomong. Memberi power pada kalimat orang yang lebih sering diam. Kalau ibaratnya menabung energi. Saat yang tepat, sekali ngomong efeknya kuat. Diam sebagai bentuk perlindungan. Ada situasi di mana kata-kata bisa dipelintir dan dipakai buat menjatuhkan. Dengan diam, menjaga diri supaya nggak kasih senjata ke orang lain. Menolak terlibat konflik yang nggak ada gunanya. Diam dalam perspektif filosofi dan spiritualitas dalam tradisi timur dan barat, diam itu jalan menuju pencerahan. Saat pikiran tenang, kebisingan batin reda, muncul kejernihan. Banyak kebijaksanaan justru lahir dari saat diam. Bukan dari keramaian, diam bukan kosong. Tapi ruang, itu sering muncul makna yang dalam. Dari diam, lahir pengendalian diri, pengamatan tajam, kalimat yang lebih bermakna, menggerakkan orang, mengguncang hati. Intinya, diam itu kekuatan yang sering diremehkan. Lo bisa mengendalikan diri, membaca situasi, menjaga energi, dan membuat kata-kata lo lebih berarti.